Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ittikhad bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uthu rahmatan lil alamin. أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إنما بعثت liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin. Yang kita muliakan pengurus Masjid Baitul Izzah Arafah, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus bisa istiqamah berkhidmah di masjid ini, melalui masjid ini, sehingga kita bisa sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui masjid yang kita cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah semuanya diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan kekuatan sampai saat ini, Pak. Sampai umur saat ini Allah masih perkenankan kita diberikan kemudahan sehingga bisa melangkahkan kaki kita hadir di Masjid Baitul Izzah ini sama-sama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kedua barangkali saya hadir di masjid ini. Mudah-mudahan masih ingat Bapak dan Ibu yang hadir, mungkin melalui Bapak Ahmad Kaswadi. Subhanallah, mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan wasilah dibukakan pintu rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu saya membahas tentang kesempurnaan fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sempurnanya beliau, sampai-sampai dalam bait-bait syair yang dituliskan oleh para ulama salafus salihin, beliau dikategorikan, dituliskan, digambarkan sebagai kesempurnaan bulan purnama, bahkan lebih lagi dari bulan purnama. Masih dengan kaitannya tentang kesempurnaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi topik yang disampaikan adalah konsisten menjadi hamba Allah yang ikhlas. Karena orang ikhlas ini, Pak, orang sakti yang
para jin dan syaitan sendiri tidak berani mendekati orang-orang ikhlas, Pak. Ketika iblis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian iblis dengan sombongnya berkata kepada Allah, untuk apa saya bersujud menghormati Adam sementara aku diciptakan dari material yang lebih baik daripada Adam. Kemudian iblis menolak untuk bersujud menghormati Nabi Adam. Kemudian dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyannahum ajma'in. Iblis bersumpah kepada Allah bahwasanya saya akan mencari pengikut saya dan saya akan mengajak pengikut saya dari keturunan Bani Adam, la ughwiyannahum ajma'in. Semuanya akan saya ajak dan saya goda, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali anak keturunan Nabi Adam, mereka yang tergolong kepada orang-orang yang ikhlas, orang yang ikhlas beribadah kepada Engkau. Makanya kesempatan kali ini saya sampaikan kepada Pak Ahmad Kuswadi, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang konsisten untuk ikhlas, Pak. Karena ikhlas ini kan kalimatnya gampang, ikhlasin aja, ikhlas. Tapi susah, Pak. Ikhlas ini pada prakteknya ini luar biasa. Membutuhkan pengorbanan, membutuhkan sebuah istiqomah yang keras di dalam diri kita untuk sampai menjadi orang-orang yang ikhlas. Konsisten menjadi orang-orang ikhlas dengan mengikuti suri tauladan dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca terus sirah nabawiyah, cerita tentang perilaku dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasanya hati kita ini, Pak, semakin hari semakin cinta kepada Rasulullah. Saya menganjurkan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sekali-kali baca tentang perjalanan hidup Rasulullah. Baca referensi-referensi buku tentang kehidupan Rasulullah. Baca referensi buku-buku tentang akhlak keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak buku-buku yang bisa kita baca, Pak. Ada sirah nabawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Mubarak Al-Kafuri. Saat ini mungkin barangkali sirah nabawiyah milik Imam Al-Mubarak Kafuri ini adalah sebuah referensi yang sangat komplit tentang sirah nabawiyah, karena Al-Imam Mubarak Kafuri ini adalah pemenang daripada pengarang sirah nabawiyah yang diadakan oleh organisasi konferensi Islam OKI. OKI berkehendak untuk sayembara untuk membuat karangan sirah nabawiyah yang mudah dibaca, kemudian sangat mudah difahami, kemudian ringkas, simpel, dan karangan Al-Imam Mubarak Kafuri inilah yang saat ini lebih komprehensif untuk dibaca. Kemudian di sana ada buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Abu Isa At-Tirmizi. Syama'il Muhammadiyah itu Bapak tinggal searching aja di Google, sekarang di Tokopedia semua ini udah dijual, Pak. Itu adalah tentang mengenal keagungan pribadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat ini yang saya bawa ini adalah sebuah karangan yang dikarang, buku yang dikarang oleh muhaddits, salah satu ahli hadis di abad ke-20 ini, yaitu Syekh Abdullah Sirajuddin. Beliau adalah dari Aleppo. Aleppo itu sebuah kota di Suriah di sana. Salah satu muhaddis, beliau mengarang buku Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukunya. Ini simpel sekali, mudah sekali.
Karena berkaitan dengan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya bawakan buku yang mudah untuk bisa sama-sama kita baca, kita pahami, dan insya Allah sangat mudah kita cerna. Kenapa? Semakin kita mengetahui, semakin kita mengenal, memahami karakternya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semakin mendalam. Saya akan ambil contoh. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 245, ini bunyinya: Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi yurja'un. Surat Al-Baqarah ayat 245. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada sahabat-sahabatnya di Madinah. Surat ini berkaitan dengan jawaban ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gelisah dalam hatinya. Setelah melewati peperangan yang diadakan di Madinah, setelah beliau sampai hijrah di Madinah, begitu setelah sekitar 4 tahun 5 tahun beliau melewati perang Badar Sugro, kemudian beliau melewati perang Badar Kubra, kemudian beliau melewati perang Khandaq. Dilewatilah perang-perang itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melihat berapa banyak wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, para sahabat yang syahid di peperangan itu. Berapa banyak wanita yang menjadi janda, berapa banyak anak-anak yang menjadi yatim karena ditinggalkan oleh ayahnya yang wafat dalam keadaan syahid di dalam peperangan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kesedihan di dalam hatinya karena melihat nasib anak-anak dan janda-janda yang ditinggalkan oleh para sahabat tersebut. Kemudian turunlah surat Al-Baqarah 245 ini. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Artinya barang siapa yang menginfakkan hartanya fi sabilillah. Yuqridullah di sini kalau dalam tafsir Imam Al-Bughawi, yuqridullah al-qardu bima'na al-infaq. Kalau secara bahasa al-qardu itu artinya berhutang. Secara bahasa al-qardu itu bima'na ad-dain, berhutang. Barang siapa yang memberikan hutang, barang siapa, kalau dalam tafsir Imam Bughawi menyebutkan siapa yang mengeluarkan hartanya untuk fi sabilillah, fayudha'ifa lahu ad'afan katsirah, maka Allah pasti akan ganti semua harta yang sudah diberikan dengan berlipat ganda. Tapi bahasanya Allah menyebutkan man dzalladzi yuqridullah, barang siapa yang menghutangi, itu bahasanya. Tapi para mufassirin menyebutkan bahwasanya al-qardu bima'na al-infaq. Barang siapa yang berinfak fi sabilillah dari hartanya, maka Allah pasti akan ganti dengan berlipat ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah lah yang maha menguasai harta ini. Allah lah yang maha menguasai rezeki ini, Pak. Jadi Allah bahasanya menyampaikan di sana barang siapa yang berinfak, barang siapa yang menghutangi fi sabilillah, Allah akan ganti berlipat ganda. Sesungguhnya Allah lah yang maha mengendalikan rizki. Allah maha mengendalikan rizki, tapi menyampaikan barang siapa yang mau menginfakkan hartanya, yang mau mengorbankan hartanya fi sabilillah, Allah akan pasti ganti. Begitu ayat ini disampaikan, Pak, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Coba lihat bagaimana cintanya sahabat Rasulullah kepada Rasulullah.
Apa yang beliau sampaikan didengarkan. Begitu saat beliau menyampaikan ayat ini, kemudian ada salah satu sahabat yang bernama Abu Dahdah. Siapa namanya Pak? Abu Dahdah namanya. Ada sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah ini sahabat Rasul yang termasuk sahabat yang paling kaya raya ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Abu Dahdah itu, beliau kalau punya kebun, kebunnya paling luas di antara sahabat itu punya beliau, Abu Dahdah. Punya kebun kurma yang isinya berjumlah 600 kebun kurma yang saat itu sedang matang-matangnya. Saat itu sedang matang-matangnya, tinggal itu kurma dipanen, dipetik, kemudian dijual, udah bisa 1 tahun 2 tahun bisa menikmati hidup nikmat. Begitu enaknya hidup Abu Dahdah. Begitu beliau mendengar ayat ini, surat Al-Baqarah 245 ini, kemudian Abu Dahdah langsung menghadap Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, Abu Dahdah, ya Rasulullah, ayuridu Rabbuna ayyuqridu qardan hasana? Apakah Allah menginginkan kami berinfak fi sabilillah? Bala ya Abu Dahdah, benar ya Abu Dahdah, kata Rasulullah. Kemudian Abu Dahdah mengatakan kepada Rasulullah, mud yadaka ya Rasulullah, ulurkan tanganmu. Setelah Rasulullah mengulurkan tangannya, Abu Dahdah memegang tangan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Dahdah katakan, inni uqridullah haiti. Ya Rasulullah, saya serahkan kebun saya serahkan semua kebun saya beserta dengan isinya, semuanya saya serahkan kepada engkau ya Rasulullah, karena dalam rangka untuk berinfak fi sabilillah. Karena mendengar ayat ini, Abu Dahdah langsung minta kepada Rasulullah untuk mengulurkan tangannya, dan beliau langsung menggenggam tangan Rasulullah. Kemudian beliau serahkan kebun kurma yang sedang dalam keadaan matang-matangnya, yang lagi montok-montoknya itu kurma, tinggal dipanen, diserahkan kepada Rasulullah. Setelah beliau menyerahkan kepada Rasulullah, Abu Dahdah pulang langsung ke kebunnya. Di kebun ada istri dan anaknya yang masih kecil. Begitu sampai di kebun, Abu Dahdah langsung bilang kepada istrinya, ya Ummu Dahdah, ukhruji minal bustan. Ayo kita keluar dari kebun. Sesungguhnya saya sudah serahkan kebun ini kepada Allah dan Rasulnya. Ummu Dahdah, karena beliau adalah seorang wanita yang solehah, taat, begitu mendengar Abu Dahdah bahwasanya kebunnya sudah diserahkan kepada Allah dan Rasulnya, labbaik ya Abu Dahdah. Baik Abu Dahdah, ayo kita segera keluar. Begitu dilihat ada anaknya lagi makan korma, Pak. Lagi makan korma. Jadi ada korma yang jatuh matang, anaknya lagi makan korma. Kata Abu Dahdah, ya ibni, kah katanya. Lepehin. Kah, lepehin korma yang kau makan di mulutmu. Cepat keluarin, lepehin. Karena korma ini sudah kita serahkan kepada Allah dan Rasul. Subhanallah, saya menceritakan ini merinding. Hati ini seperti apa ya, Masya Allah. Begitu cintanya sahabat Rasulullah kepada Rasulullah, sampai sejauh itu cintanya para sahabat Rasulullah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya mendengar satu ayat yang disampaikan oleh Rasulullah, dan itu jawaban dari beliau melihat keadaan hati beliau yang kurang tenang, melihat para syuhada yang meninggalkan para yatim dan janda-janda yang harus diurus. Kemudian beliau sampaikan kepada sahabatnya. Sahabat langsung ibarat gayung bersambut, langsung beliau sampaikan kepada Rasulullah, saya serahkan ini ya Rasulullah.
Kenapa sampai sejauh itu, Pak? Akhlaknya sahabat-sahabat Rasulullah kepada Rasulullah seperti itu. Kenapa sampai sejauh itu, Pak? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ketika beliau menyebutkan saya diutus menyempurnakan akhlak, itu beliau sudah menyempurnakan akhlak diri beliau, Pak. Sebelum beliau itu menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Kalau kita mau lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mencintai sahabatnya, beliau melayani sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tipe pemimpin yang minta dilayani, Pak. Bukan tipe pemimpin yang minta diservis, enggak. Beliau dengan sahabat-sahabatnya itu karena cintanya, justru beliau itu suka melayani sahabat-sahabatnya. Coba kita lihat ceritanya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampir ke kemahnya, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, yang menemani beliau yang pertama ada sahabat beliau yang bernama Abu Bakar Siddiq. Yang nemenin Rasulullah hijrah kan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian beliau membawa Abu Bakar Siddiq membawa pembantunya, namanya Amir bin Fuhairah, pembantunya Sayyidina Abu Bakar dibawa. Kemudian beliau cari tour guide, jadi yang menunjukkan dari Mekah ke Madinah jalan yang paling cepat. Sayyidina Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah cari penunjuk jalan, namanya Abdullah Uraiqid Al-Laythi. Berempat itu, berempat berangkat dari Madinah, melewati jalan-jalan yang terjal, melewati panasnya gurun pasir, melewati, bisa dibayangkan kalau sekarang kita, kalau dari Madinah ke Mekah sih sekarang sudah luar biasa, Pak. Kalau bus ya ber-AC, sekarang ada kereta cepat, udah paling cepat, udah tinggal jalan nih 1 jam udah nyampe ke Mekah. Tapi bayangkan dulu Rasulullah berangkat berempat melalui gurun-gurun yang terjal begitu, sampai di kemahnya Ummu Ma'bad. Pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan tentang Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Rasul begitu sampai di Ummu Ma'bad, karena Ummu Ma'bad ini dengan Abu Ma'bad memang hobinya di kemah beliau itu selalu menyiapkan minuman, makanan bagi orang yang musafir yang akan menuju ke Madinah. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat saat itu, kebetulan Ummu Ma'bad lagi nggak punya apa-apa. Begitu sampai ke kemahnya Ummu Ma'bad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya ke Ummu Ma'bad, ada susukah yang bisa kami minum, kami mau beli, atau daging yang bisa kami beli, kami mau makan. Kata Ummu Ma'bad, nggak ada. Sabilillah, kebetulan lagi nggak ada apa-apa di kemah saya ini. Ada cuma tinggal satu, ada kambing betina yang ditinggalin sama rombongannya karena dia nggak bisa jalan karena saking kurusnya, nggak bisa dibawa untuk digembalain, nggak bisa. Kemudian Rasulullah minta izin untuk minta susu, ambil susu dari kambing yang ada di samping kemahnya Ummu Ma'bad. Kata Ummu Ma'bad, silahkan kalau bisa ada susunya silahkan. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah berdoa itu kambing meregangkan kakinya sendiri, kemudian susunya, Masya Allah, ketika Rasulullah minta cawan dari Ummu Ma'bad dikasih cawan, kemudian diambil susunya sampai penuh itu cawan. Itu adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kambing yang tidak mungkin mengeluarkan susu, tapi atas izin Allah, mukjizatnya Rasulullah mengeluarkan air susu yang begitu luar biasa. Diambil itu susu. Ini yang saya mau lihat bagaimana cara Rasulullah mencintai sahabatnya, Pak. Kenapa Abu Dahdah begitu dengar Rasulullah ngomong sedikit, beliau langsung korbankan apa yang beliau miliki. Rasulullah sama sahabatnya setelah ambil air susu tadi. Kemudian setelah air susunya didapat dari kambing tadi, yang pertama kali beliau kasih minum adalah Sayyidina Abu Bakar. Susu dituangin, kemudian diminumkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sampai kenyang. Setelah Sayyidina Abu Bakar selesai, kemudian dituangin lagi oleh Rasulullah, dikasih sama Amir bin Fuhairah, pembantunya Abu Bakar.
Setelah selesai diminum oleh Amir bin Fuhairah, kemudian dikasih sama Abdullah Uraiqid Al-Laythi, penunjuk jalan. Sudah tiga-tiganya minum, terakhir Rasulullah SAW berikan air susu itu kepada Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad dikasih oleh Rasulullah. Setelah itu Ummu Ma'bad minum air susu itu. Kemudian yang terakhir meminum air susu yang diambil dari kambing itu Rasulullah SAW. Cintanya beliau kepada sahabatnya itu sampai seperti itu, Pak. Bagaimana enggak sahabat-sahabat Rasul itu begitu cintanya kepada beliau. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengayomi, bermuamalah, berakhlak dengan sahabat-sahabatnya itu bukan seperti raja, bukan seperti presiden, bukan seperti ini yang membuat para sahabat-sahabat Rasulullah itu begitu luar biasa. Apapun dikorbankan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena cintanya pemimpin kepada rakyatnya seperti itu. Ini satu contoh daripada Abu Dahdah. Di dalam kitab Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin masuk kepada seperti apa sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau memandang sesuatu, kalau melihat. Kalau di dalam buku sini disebutkan bahwasanya quwwatu basarihi asy-syarif. Seperti apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau memandang sesuatu? Enggak sembarang memandang, enggak sembarang melirik. Kalau kita barangkali memandang sesuatu kadang mungkin barangkali masih belum bisa pilih-pilih, Pak. Mana yang layak untuk dilihat, mana yang gak layak untuk dilihat. Semuanya kita lihat, kita liatin, justru kadang kita cari. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang segala sesuatu. Bahkan beliau disifati beliau bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan disifati beliau bisa memandang sesuatu, melihat sesuatu yang sahabat yang lain tidak melihatnya. Kemudian beliau bisa mendengar sesuatu yang lain, sahabat yang lain tidak mendengar. Ini adalah bagian dari kesempurnaan, bagian dari apa? Mazaya atau kelebihan atau mukjizat atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, satu contoh apa yang beliau lihat adalah sesuatu yang tidak mungkin dilihat oleh manusia. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril alaihi salam. Saya sampaikan hadis-hadisnya yang berkaitan dengan apa yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira, beliau berjumpa dengan Jibril alaihi salam. Beliau melihat malaikat Jibril alaihi salam bisuratihi, dengan bentuknya malaikat Jibril. Bukan penyerupaannya, tapi bentuknya. Bentuknya malaikat Jibril alaihi salam. Walahu 600 janahin. Apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Mas'ud menyebutkan Rasulullah melihat bentuk malaikat Jibril. Beliau, malaikat Jibril, memiliki 600 sayap sebelah kanan dan sebelah kiri.
Apa yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat bentuknya malaikat Jibril, sampai setelah pulang, setelah beliau menerima wahyu yang pertama, begitu pulang ke Sayyidina Khadijah, sampai minta diselimutin oleh Sayyidina Khadijah. Mudah-mudahan masih ingat cerita tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu setelah melihat malaikat Jibril menerima wahyu yang pertama, kemudian beliau pulang ketemu pada Sayyidina Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Kata Rasulullah, "Ya Khadijah, mana selimut? Tolong selimuti aku, selimuti aku." Karena apa? Melihat bentuknya malaikat Jibril. Lahu 600 janahin, kullu janahin minha qad saddul afaq. Satu sayapnya malaikat Jibril itu menutupi ufuk, Pak. Satu sayap menutupi ufuk sebelah barat, satu sayap menutupi ufuk sebelah timur. Sayapnya itu udah menutupi satu sayapnya. Allahu Akbar, subhanallah. Dan 600 sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yasqutu min janahihi min at-tahawil wal yaqut. Ketika sayapnya itu terkepak, itu keluar berlian, seperti berlian-berlian, Pak, keluar dari kepakan sayap malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah. Mallahu bihi alim. Apa yang dilihat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kita lihat oleh umat, oleh manusia biasa. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan fil halaqah." Kata Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik ini kan pembantunya Rasul. Hampir 10 tahun beliau berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik ini termasuk banyak meriwayatkan hadis. Karena beliau hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kejadian yang saya senang baca. Sayyidina Anas bin Malik ini kan kalau ada tamu, beliau yang bawa suguhan minuman untuk tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu sahabat-sahabatnya bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bawakan cangkir air minum untuk tamunya. Begitu beliau bawakan cangkir air minum, tidak sengaja itu cangkir pecah, jatuh, prak aja. Begitu jatuh, Sayyidina Anas bin Malik itu gemeteran kan, karena namanya Masya Allah, jatuh, malu, gemeteran, takut di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah tersenyum, malah beliau katakan kepada Anas bin Malik, "Maka darallahu yasir." Ini adalah takdir Allah, wahai Anas bin Malik. Sesuatu yang harus terjadi, itulah harus terjadi. Engkau enggak usah takut, enggak usah khawatir, enggak usah galau. Takdir Allah itu, kalau sesuatu harus terjadi, itulah harus terjadi. Kemudian dengan senangnya Anas bin Malik ngerapiin, kemudian diberesin, kemudian mengganti air minumnya. Akhlaknya Rasulullah kepada pembantunya, Pak, yang membantunya. Bayangin aja kan, kalau kita makan suka melihat ada sikap-sikap, ada orang yang ngebantu kita, boro-boro kadang ada yang jatuh, yang pecah apalagi. Ada yang ini aja kan kadang keluh, emang kagak lihat gitu kan. Ada situ kesandung segala kan, jatuh segala pecah. Waduh, kalau kita makan Masya Allah mungkin ya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senyum. Itulah akhlaknya Rasulullah kepada sahabat Rasulullah. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan
bahwasanya kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan fil halaqah. Suatu saat saya duduk di majlis bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idz jaa rajulun fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal qaum faqala assalamu alaikum. Kata Anas bin Malik, suatu saat saya ikut majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba ada tamu, ada seorang laki-laki yang tentunya karena tidak dikenal, kemudian laki-laki itu datang kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum. Kemudian faraddan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Falamma jalasa ar-rajul faqala alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna ay yuhmad wa yanbaghi lahu. Kemudian ketika si laki-laki itu duduk, kemudian beliau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur, alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna ay yuhmad wa yanbaghi lahu. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, kaifa qult? Kata Rasulullah, kamu baca apa? Kemudian orang tadi mengulang apa yang dia baca. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna ay yuhmad wa yanbaghi lahu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau mengulang, walladzi nafsi biyadi laqad ibtadarha ay asra ilaha asyrata amlak. Ketika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika si orang tadi membaca tahmid kepada Allah tadi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna ay yuhmada wa yanbaghi lahu. Ketika orang tadi membaca itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ada 10 malaikat mengiringi beliau bertahmid, bersyukur dan mengucapkan kalimat-kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ketika melihat orang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah walhamdulillah, kalimat-kalimat tasbih semuanya. Rasul melihat ketika orang ini membaca tasbih tadi, ada 10 malaikat mendekati beliau. Ini yang disampaikan oleh Anas bin Malik ketika Rasul sampaikan bahwasanya aku melihat ada 10 malaikat mendekati orang tadi. Kulluhum harisun ala ayyaktubha fama dara'a kaifa yaktubuha hatta rafa'u ila dhawil izzah faqala uktubuha kama qala abdi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah si amalan orang yang tadi. Perbanyaklah baca zikir, baca tasbih, maka Allah akan angkat derajat kemuliaan itu kepada orang-orang yang dekat dengan Allah melalui berzikir, bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyra malaika. Redaksionalnya di sini ada 10 malaikat yang Rasulullah saksikan melihat orang tadi berzikir dan bertasbih di dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang beliau dengar tidak sama dengan apa yang kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar segala sesuatu yang tidak didengar oleh sahabat-sahabat. Kalau tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang disebutkan tadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang orang tidak lihat. Kita bisa lihat bagaimana hadis-hadis yang menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ara ma la taraun.
saya bisa melihat segala sesuatu yang tidak Anda lihat semuanya. Wa asma'u ma la tasma'un, dan saya mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Uttatis sama wa huqqu laha an tabut ma fiha mawdi'u arba' asabi' illa wa fihi malikun wadi'un jabhatayhi lillahi sajidan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat bagaimana kesibukan makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini. Saya mendengar bagaimana makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan di dunia ini. Saya mendengar mereka bagaimana sibuknya mereka. Saya mendengar bagaimana para malaikat itu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana malaikat yang diperintahkan untuk bersujud, mereka sibuk dengan sujud. Bagaimana malaikat yang ditugaskan untuk bertasbih kepada Allah, mereka sibuk dengan tasbih. Saya mendengar. Ini yang disebutkan oleh wasma'u ma la tasma'un, uttatis sama. Saya mendengar bagaimana sibuknya malaikat itu, mereka bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ada kehidupan di luar kehidupan kita ini. Ada kehidupan malaikat yang mereka taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Sibuk dengan apa yang diperintahkan. Baca tasbih, yang mereka berzikir, sibuk dengan zikirnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang mereka zikirkan, mendengar apa yang mereka tasbihkan. Sampai uttatis sama bahasanya dalam hadis Abi Dzar ini. Bising kalau saya dengar. Kalau kalian mendengar apa yang seperti aku dengar, maka kalian juga akan mendengar apa yang aku dengar. Tapi itu lagi frekuensi. Kalau frekuensinya sama, makhluk yang tidak hidup sama dengan kita, Pak, itu bisa kelihatan. Ketika kita dekat dengan Allah, frekuensinya sama. Makanya terkadang ada orang-orang yang bisa Allah berikan kemuliaan, bisa melihat misalnya makhluk-makhluk lain karena frekuensinya sama, Pak. Ketika frekuensinya sama, bisa melihat dan bisa mendengar. Tetapi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bagaimana sibuknya para malaikat, saya mendengar mereka bertasbih, saya mendengar mereka berzikir. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fiha mawdi arba asabi' illa wa fihi malakun. Saya melihat dan saya mendengar setiap 4 jengkal dari jari kita ini, setiap 4 jengkal dari jari kita ini, saya melihat ada malaikat-malaikat bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan ma fiha mawdi arba asabi', 4. Setiap 4 jengkal kelihatan di sana ada makhluk yang sedang berzikir, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena makhluk itu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhluk itu senang dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah menyaksikan bahwasanya setiap 4 jengkal daripada jari-jari kita ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan bagaimana sibuknya para malaikat itu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar tadi, beliau katakan, wallahi, kata Rasulullah, wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan. Demi Allah, kata Rasulullah, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalau kalian tahu apa yang aku lihat, kalau kalian tahu apa yang aku dengar, la dhahiktum qalilan, maka kalian niscaya akan ketawanya sedikit, kata. Allahu Akbar.
Seandainya kita tahu ada makhluk-makhluk Allah yang taat di sana, Pak, bisa melihat, kita ini nggak bakalan sering ketawa, Pak. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau kalian tahu apa yang aku lihat dan aku dengar, kalian pasti ketawanya sedikit dan pasti kalian nangisnya lebih banyak. Nih hadisnya Rasulullah SAW. Ya Allah, subhanallah. La bakaitum katsiran wa kharajtum ila as-sa'adat tajaruna ila Allah Ta'ala. Kalian akan ketawanya sedikit dan lebih banyak nangis, maka kalian akan lebih banyak lari ke tempat-tempat di mana kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis Abi Dzar, hadisnya sahih. Seandainya kita bisa melihat bagaimana malaikat itu bersujud, bayangkan apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, melihat malaikat Jibril aja seperti itu. Seperti itu, apa yang dilihat oleh Rasulullah. Kalau kita ngelihat, kita ini pasti akan persiapan ke akhirat itu pasti, Pak, berbondong-bondong, Pak. Kalau bahasanya Rasulullah, pasti ketawanya sedikit. Nggak bakalan, kita nggak ada istrinya senda gurung ini, sibuk, Pak, dengan urusan ibadah kita, Pak. Sunnahnya, puasanya kita kerjain, yang sunnah-sunnah kita, pasti kita berlomba-lomba. Cuman memang itulah apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW, tidak dilihat oleh para sahabat-sahabat dan kita umatnya. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan sebuah peringatan bagi kita, peringatan. Maka bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih dikasih sehat, Pak. Masih dikasih sehat. Kita masih bisa punya kesempatan untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Kita masih diberikan kekuatan sama Allah untuk apa? Untuk menampung, untuk bisa menambah pundi-pundi amal saleh. Maka insya Allah mudah-mudahan melalui kajian ini kita akan mudah-mudahan menjadi wasilah semakin dekat oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang terakhir barangkali pada kajian ini yang saya akan sampaikan adalah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa Jibrilun 'ala as-safa. Ini hadis ketika saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril berada di Bukit Safa. Faqala ya Jibril, walladzi ba'atsaka bil haqq, ma amsi li ali Muhammadin suffatan min daqiqin wala kaffa min sawiqin. Falam yakun kalamahu bi asra min an sami hadhihi fis sama' afza'athu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, أمر الله تعالى القيامة أن تقوم. فقال جبريل لا ولكن أمر إسرافيل فنزل إليك بمفاتيح خزائن الأرض وأمرني أن أعرض عليك أسير معك جبال يمامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة فإن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا. فأومى إليها جبريل an tawadha faqala bal nabiyyan 'abdan 3 marrat. Hadisnya panjang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, pilih, apakah engkau ingin menjadi nabi sekaligus menjadi raja, ataukah kau memilih menjadi nabi dan sekaligus menjadi hamba Allah yang menyampaikan apa-apa yang disampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku sampaikan disampaikan kepada sahabat-sahabat. Seandainya Rasulullah memilih, saya ingin menjadi nabi sekaligus menjadi penguasa, menjadi raja, saat itu akan langsung diberikan oleh malaikat Jibril alaihissalam.
Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada malaikat Jibril, saya memilih menjadi nabiyan wa abdan. Saya memilih menjadi seorang nabi dan menjadi hamba Allah dan menjadi sahabat-sahabat daripada para hamba Allah semua. Ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjumpa dengan malaikat Jibril di Bukit Safa. Kemudian begitu ditawarkan, kalau kau ingin kekayaan, akan kuberikan semua kekayaan sekaligus menjadi nabi. Tapi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih ketika ditawari oleh malaikat Jibril adalah nabiyan wa abdan. Saya memilih menjadi seorang nabi dan seorang hamba Allah yang bersama dengan para hamba-hamba Allah yang lain. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin dekat nanti di akhirat nanti jaraknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang terbesar di akhirat nanti adalah kita ketika kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang paling nikmat di akhirat nanti berkumpul dengan Rasulullah dan berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya posisi kita nanti di mana nanti begitu berkumpul dengan Rasulullah, dekat apa jauh, Pak? Kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum salatan. Perbanyak solawat kepada Rasulullah. Orang yang paling banyak solawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dekat nanti jaraknya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan nanti jamaah di Baitul Izzah ini semuanya bareng-bareng dekat sama Rasulullah ya Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita ketemu bareng-bareng dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kajian subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri pribadi Al-Fakir dan umumnya untuk kita semuanya. Dan insyaallah barangkali ada tanya jawab yang mau disampaikan yang ditanyakan oleh para jamaah, saya kembalikan kepada MC. Silakan. Tanyakan Bapak Ibu. Pas. Subhanallah. Semakin kita ini baca tentang kepribadian Rasulullah, nangis Pak. Makanya cari referensi buku-buku tentang sirah nabawiyah, cari referensi buku-buku tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini hati tenang, hidup tenang. Insyaallah. Pemimpin yang menjadi qudwah, seorang pemimpin yang menjadi suri tauladan, pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Mudah-mudahan kita doakan pemimpin-pemimpin kita saat ini, mudah-mudahan bisa bersikap seperti apa mensuri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerangi apa yang harus diperangi. Kita lihat Masya Allah bagaimana sekarang mulai judi online, mulai di ini. Ya Allah, mudah-mudahan satu-satu itu suatu kerusakan di negeri ini mudah-mudahan dihilangkan, mudah-mudahan dihapus itu semua kerusakan dari judi online, korupsi segala macam. Kita rakyat Indonesia ini sudah bertahun-tahun ngelihat kerusakan seperti itu, sepertinya kita sudah nggak kuat ngelihat seperti itu. Mudah-mudahan diberikan kekuatan kesehatan pemimpin-pemimpin kita sehingga bisa berlaku adil kepada rakyatnya dan bisa menegakkan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mari kita akhiri sama-sama majelis kita dengan sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya kashifal ghammi mufarrijal ham mujiba da'watil muttarrin rahmanad dunya wa rahimahuma irhamna fi jami'i hajatina biqada'iha wa najahiha rahmatan tughnina amman siwaka ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan pelimpah rahmat, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Dosa besar yang pernah kami lakukan ataupun dosa yang kecil ya Allah, yang tampak ataupun yang tidak tampak ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang berjasa dalam hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ayahanda dan ibunda kami ya Allah. Mereka yang telah mendahului kami ya Allah, kumpulkan mereka bersama dengan para syuhada dan salihin. Kumpulkan mereka bersama dengan ahli surga-Mu ya Allah. Kami putra-putrinya ya Allah terus berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah, dengan mohonkan ampun kepada Engkau ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan pelimpah rahmat, bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ikhlas menjalankan semua perintah-perintah Engkau ya Allah. Bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ikhlas menjauhi semua larangan-larangan Engkau ya Allah. Bimbing kami ya Allah dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami dapat menikmati lezatnya iman dan Islam ya Allah, agar kami bisa menikmati nikmatnya karunia iman dan Islam yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami bisa menikmati nikmatnya beribadah kepada Engkau ya Allah, nikmatnya dekat dengan Engkau dan Rasul-Mu ya Allah. Bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami terus istiqamah bisa dekat dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, jadikan kami sebagai ahli syafaah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami sebagai ahli syafaah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami sebagai ahli syafaah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan kami berkumpul dengan baginda Rasul di akhirat nanti ya Allah, mendapatkan syafaat beliau ya Allah, yang dapat kami berjumpa dengan Engkau nanti di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan majlis kami ini sebagai wasilah kebaikan untuk kami ya Allah. Jadikan tempat yang mulia ini, Masjid Baitul Izzah Arafah ini, sebagai tempat yang penuh dengan berkah ya Allah, sebagai wasilah kebaikan untuk kami ya Allah. Jadikan ini adalah sebagai keikhlasan kami mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Jadikan ikhlas kami sebagai wasilah Kau bukakan pintu rahmat-Mu untuk kami. Jadikan ikhlas kami hadir di majlis ini sebagai wasilah Kau bukakan pintu berkah-Mu untuk kami. Berkahilah keluarga kami ya Allah, berkahilah rumah tangga kami ya Allah, berkahilah hidup bertetangga kami di perumahan Arafah ini ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang saling asah dasi dan asuh ya Allah. Jadikan majlis ini sebagai wasilah Kau berkahi kami ya Allah. Jadikan berkahilah rumah tangga kami, berkahilah rizki kami ya Allah, berkahilah hidup dunia dan akhirat kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah.
Jadikan mereka kebanggaan kami di saat di akhirat nanti kami sudah tidak ada. Mereka mendoakan kami ya Allah, mendoakan kami ya Allah. Mereka menjadi amal saleh kami ya Allah, mendoakan kami di saat kami membutuhkan doa anak-anak kami ya Allah. Jadikan semua amal saleh kami Kau lipat gandakan pahalanya ya Allah. Terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah haji kami, terimalah umroh kami, terimalah semua amal saleh kami ya Allah sebagai kebaikan yang kami bisa banggakan ketika di akhirat nanti ya Allah, sebagai sahabat kami di alam kubur kami ya Allah. Jadikan semua amal saleh kami adalah sebagai suatu sahabat kami yang kami banggakan di saat kami sudah tidak berdaya ya Allah, di saat raga dan jasa kami sudah berpisah ya Allah, ruh kami sudah Kau ambil ya Allah. Semua amal saleh kami menjadikan sahabat terbaik kami di akhirat nanti ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Da'wahum fiha salam. Kurang lebihnya saya mohon maaf jikalau ada salah murni dari kesalahan al-faqir dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.